kelas 9 bertemu lagi dengan Bu Dinar dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, untuk kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang teks pidato persuasif. Pasti kalian sudah pernah kan berpidato di kelas 6 SD misalnya pada saat perpisahan di SD kalian masing-masing, atau misal ada tugas juga dari guru-guru kalian di SD untuk berpidato. Nah, di kelas 9 ini kita akan membahas kembali tentang apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya tentang pidato. Kemudian apa sih bedanya pidato yang sudah kalian pelajari kemarin dengan pidato yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Nah, Bu Dinar mau ngajak kalian flashback dulu nih. Dulu pada saat kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang teks eksposisi dan juga teks persuasif. Ayo, masih ingat nggak kalian tentang materi-materi tersebut? Kalau tidak ingat atau masih menerka-nerka kira-kira yang bagaimana ya jenis teksnya, Bu Dinar sedikit beri bocoran ya, biar kalian mengingat kembali tentang teks eksposisi dan juga teks persuasif. Kalau teks eksposisi adalah teks yang mengungkapkan atau memaparkan sebuah permasalahan yang ada. Dari kata expose itu adalah memaparkan. Jadi di sana pasti ada sebuah isu atau sebuah permasalahan, dan permasalahan itu kalian paparkan melalui argumen-argumen yang didukung dengan fakta-fakta yang ada. Sedangkan teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk memengaruhi para pembacanya. Meskipun di sana juga ada hampir mirip dengan teks eksposisi, ada sebuah permasalahan yang muncul di sana, tapi penekanannya adalah ke persuasifnya atau ke ajakannya atau untuk memengaruhi pembacanya. Nah, apa sih hubungannya? Bu Dinar mengulas kembali tentang eksposisi dan juga persuasif karena dua teks tersebut akan kita gabungkan di dalam materi kita yang akan kita pelajari ini, yaitu teks pidato persuasif. Karena teks pidato persuasif adalah sebuah teks yang memadupadankan dari dua teks tersebut. Ada teks eksposisi dan juga ada teks persuasif. Untuk lebih jelasnya, yuk coba kita lihat dulu contoh dari pidato persuasif yang akan Bu Dinar sampaikan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duha. Saya dari SMP Negeri 1 Bogor. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia tersebar luas hingga ke berbagai daerah. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Apakah Anda tahu berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Sekitar 665 bahasa daerah ada di Indonesia. Apakah bahasa daerah itu dapat dimengerti oleh masyarakat daerah lain? Ini merupakan satu pertanyaan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, keberagaman bahasa daerah di Indonesia bukanlah satu permasalahan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa penghubung, bahasa untuk berkomunikasi dengan daerah lain. Contohnya, orang Bangka bertemu dengan orang Dayak. Apakah bahasanya dapat dimengerti sesama-sesamanya? Tentu saja tidak. Indonesia menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi, orang Bangka dengan orang Dayak akan berkomunikasi dengan bahasa daerah. Kita harus bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah untuk dimengerti. Jadi, apakah kita patut bersyukur dengan keadaan nikmat yang diberikan Tuhan yang pada kita? Kita harus bersyukur.
Mari semua kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi contoh dari sebuah pidato persuasif. Kira-kira bagaimana? Apakah kalian sudah ada gambaran tentang apa itu teks pidato persuasif, kemudian apa saja isinya, dan juga lain sebagainya? Apa saja yang harus kita ungkapkan dalam sebuah teks pidato persuasif? Kayak gitu ya. Jadi nanti setelah ini juga silakan kalian simak tayangan dari Bu Dinar, dan kalau misalnya ada yang belum jelas bisa kalian ulang lagi atau putar lagi video yang akan Bu Dinar sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat menyimak. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab yang kedua di semester 1 ini, yaitu tentang teks pidato persuasif. Pastinya masih dengan Bu Dinar Uji Standing Room. Oke, sudah siap belajar? Yuk langsung kita mulai pembelajaran kita. Nah, seperti biasa, kita harus tahu dulu apa itu hakikat dari teks pidato persuasif. Kayak gitu ya. Kalau yang masih lupa apa itu hakikat, hakikat itu sama dengan pengertian gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Seperti yang tadi sudah Bu Dinar sampaikan, bahwa teks pidato persuasif itu adalah gabungan dari dua teks yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Apa itu? Yaitu teks eksposisi dan juga teks persuasif. Pastinya kalian sudah pernah kan mendapatkan materi ini sebelumnya di kelas 8. Semoga masih ingat ya. Kalaupun masih belum ingat, tadi sudah Bu Dinar ingatkan juga di awal bahwa teks eksposisi adalah sebuah teks yang memaparkan tentang sebuah permasalahan atau sebuah isu yang sedang ramai dibicarakan biasanya, seperti itu ya. Sedangkan untuk teks persuasif adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak. Ketika dua teks tersebut sudah digabungkan menjadi teks pidato persuasif, maka di dalam teks pidato persuasif tersebut berisi sebuah paparan dari suatu permasalahan yang nantinya kalian harus mencari ajakannya, atau harus kalian cari sudut pandang dari kalian masing-masing. Kira-kira dari permasalahan itu kalian mempengaruhi para pembaca untuk bertindak seperti apa. Nah, itu maksud dari teks pidato persuasif. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita simpulkan bahwa sebuah teks pidato persuasif adalah teks yang mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Dan tujuannya jelas, untuk meyakinkan audiensi atau para pendengar atau para pembaca untuk melakukan sesuatu. Seperti itu ya, namanya pidato persuasif berarti kan biasanya diungkapkan secara lisan. Tapi kalau sudah berbentuk teks berarti itu secara tertulis. Nah, seperti itu. Jadi diingat-ingat untuk mengungkapkan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan itu diungkapkan dengan pendapat disertai dengan bukti atau juga fakta yang logis, kemudian tujuannya untuk meyakinkan para pembaca atau audiens ketika itu sudah berupa pidato. Itu untuk hakikatnya ya. Kemudian selanjutnya, nah karena tadi Bu Dinar bilang kalau teks pidato persuasif itu terdiri dari teks eksposisi dan juga teks persuasif, kita harus ingat dulu lagi, gali lagi apa itu tipe dari eksposisi atau apa saja tipe-tipe dari teks eksposisi. Tujuannya apa Bu? Kita harus menggali kembali tentang tipe-tipe dari eksposisi. Jelas, tujuannya adalah agar kita tahu ketika permasalahan yang akan kita bahas itu seperti apa bentuknya, kita juga harus tahu kira-kira tujuannya itu apa kita membahas masalah tersebut atau isu tersebut. Jadi tipe eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah eksposisi yang dapat mengubah sikap atau pandangan orang terhadap suatu hal. Jadi ketika kalian menuliskan sebuah teks eksposisi, kemudian kalian itu di sana tujuannya untuk mengubah sikap.
atau pandangan orang tentang suatu hal, berarti itu tipe eksposisi yang pertama ini. Jadi ketika misalnya ada sebuah culture atau sebuah kebiasaan yang menurut kalian harusnya tidak seperti ini nih, nah gitu boleh kalian kemudian tuliskan ke dalam sebuah teks eksposisi, kalian paparkan. Sebenarnya lebih baik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah ketika ada orang yang membaca tulisan eksposisi kalian, kemudian mindset mereka akan berubah atau sifat mereka akan berubah. Itu bisa jadi seperti itu ya. Kemudian tipe eksposisi yang kedua adalah eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, ataupun sebuah aktivitas. Nah, eksposisi ini adalah eksposisi yang kita gunakan untuk membuat sebuah iklan. Nah, kalian juga masih ingat kan, dulu waktu kelas 8 kalian pernah mendapatkan materi tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, ketika kalian akan membuat sebuah iklan, boleh juga kalian tuliskan ke dalam sebuah teks eksposisi. Jadi, ketika kalian memaparkan tentang barang tersebut atau sebuah layanan jasa tersebut atau layanan aktivitas, nanti orang-orang akan tertarik untuk membeli barang ataupun jasa ataupun aktivitas yang kalian paparkan dalam teks eksposisi tersebut. Kemudian yang ketiga, ada tipe eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Maksudnya apa? Bukan maksudnya kasus pembunuhan atau apa ya. Contohnya tuh ketika misalnya ada kasus kebakaran hutan atau terumbu karang yang kemudian dicuri oleh masyarakat. Nah, kalian boleh membela tentang kasus tersebut tapi melalui sebuah teks eksposisi. Kalian paparkan, kalau misalnya terumbu karang itu terus dicuri oleh masyarakat, bagaimana keberlangsungan habitat dari laut tersebut. Nanti kemudian ketika habitatnya itu sudah hancur, nah nanti apa, dampak apa saja yang kemudian akan terjadi, dan itu pasti juga berpengaruh terhadap manusia. Nah, itu juga bisa dipaparkan di sana. Itu boleh. Dan kira-kira kalau teks pidato persuasif ini pakai tipe yang mana, Bu? Nah, kalau biasanya teks pidato persuasif kita pada materi kelas 9 ini menggunakan tipe eksposisi yang pertama ataupun yang ketiga. Tetapi biasanya lebih banyak menggunakan tipe eksposisi yang ketiga. Nanti tergantung kalian. Tujuannya untuk apa ketika kalian berpidato persuasif. Begitu ya, semoga paham. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mengerti lebih jauh tentang teks pidato persuasif, tadi kita sudah mengulas tentang tipe dari eksposisi. Kita juga harus tahu dulu nih, cara memersuasi itu ada berapa. Jadi kalau dulu di kelas 8 kalian hanya tahu bahwa ketika teks persuasif itu ya ada kata-kata persuasifnya atau ada kata-kata yang mengajak, bisa ayo, jangan, kemudian sebaiknya dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, di kelas 9 ini kalian akan Bu Dinar tunjukkan kira-kira cara memersuasi itu ada berapa. Dan seperti yang sudah kalian lihat di layar, cara memersuasi itu ada 3. Yang pertama adalah dengan etika namanya, yang kedua dengan emosi, dan yang ketiga adalah dengan logika. Bu, kemudian apa? Mana yang harus kita gunakan untuk memersuasi ketika di teks pidato persuasi? Bebas, boleh digabung semuanya, boleh kemudian ketika kalian tertarik dengan emosi misalnya karena lebih gampang pakai cara memersuasi dengan emosi, boleh pakai itu, boleh juga pakai logika, atau misalnya lebih enak pakai etika. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu satu persatu ya. Yang pertama adalah etika. Nah, kalau memersuasi secara etika, di sana menggunakan pendekatan etika. Ada yang tahu apa itu etika? Nah, etika itu adalah sebuah perilaku. Nah, sebuah hal atau tindakan.
Jadi di sana ketika kalian akan memengaruhi seseorang, kalian memengaruhi dengan perilaku-perilaku yang kalian paparkan. Nah, contohnya di sana Bu Dinar beri contoh. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, di mana etika yang ada? Etika yang ada adalah di memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Itu adalah sebuah tindakan atau sebuah perilaku. Jadi ketika kita akan memersuasi secara etika, maka kita akan memaparkan tindakan-tindakan apa saja yang kita berikan solusi kepada para pembaca itu tentang isu yang sedang kita bahas dalam pidato persuasif kita. Kemudian yang kedua adalah dengan emosi. Nah, kalau dengan emosi itu maksudnya adalah dengan menggugah perasaan si pendengar atau si pembaca. Contohnya bagaimana? Nah, ini daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Itu tidak bermoral. Nah, di sana iya, memang ada etika di sana, tapi yang lebih ditonjolkan adalah emosi dari yang membuat pidato atau yang berpidato ketika itu diutarakan secara lisan, gitu ya. Jadi di sana sampai bilang ini tidak bermoral, akan membuat emosi dari para pendengar atau para pembaca itu tergugah. Nah, itu cara memersuasi. Dengan emosi mereka bisa tergugah, maka mereka bisa terpengaruh terhadap apa yang kita persuasifkan. Maksudnya seperti itu. Kalau biasanya dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian biasa mengatakan ada orang sebagai kompor beleduk gitu ya, kayak yang mengompor-ngompori. Nah, kalau orang yang suka mengompor-ngompori itu berarti dia suka memersuasif secara emosi. Dan biasanya memang ketika anak SMP diminta untuk membuat teks pidato persuasif, maka akan memilih memersuasi dengan jalan emosi. Maksudnya emosi bukan yang kemudian kalian harus bertengkar atau dan sebagainya gitu ya, tapi membuat perasaan dari pembaca atau pendengar yang mendengar pidato kalian itu menjadi tergugah dan menggebu-gebu, seperti itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, cara memersuasinya adalah dengan logika. Maksudnya apa? Membuat masuk akal. Jadi ketika kalian memersuasi, kalian di sana memunculkan sebuah fakta-fakta atau hal-hal logis yang bisa diterima oleh pembaca atau pendengarnya. Jadi orang-orang ketika akan percaya dengan kalian, dia seperti oh iya ya benar juga. Nah, dengan apa? Dengan hal-hal yang membuat masuk akal di merekanya kayak gitu. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Itu kan logis. Dari mana logisnya? Ketika dia di sana ngomong pohonnya itu ditebang dan itu dilakukan secara berkelanjutan, maka akan maksudnya kalau daur ulangnya itu dilakukan secara berkelanjutan, maka kita akan banyak menyelamatkan hutan. Nah, itu kan logis kan? Semakin kita mendaur ulang, maka semakin kita bisa menyelamatkan populasi yang ada di hutan tersebut. Maksudnya seperti itu. Jadi, kalau etika itu berarti dengan kalian memersuasinya dengan menyodorkan atau memaparkan tindakan-tindakan yang ada. Kalau emosi ya dengan menggugah perasaan dari si pembaca atau pendengar, sedangkan kalau logika kalian itu dengan fakta-fakta atau hal-hal logis yang dapat diterima oleh akal dan pikiran. Seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir di materi kita pada pertemuan kali ini adalah kalian juga harus tahu ada 3 pilar persuasif. Apa maksudnya? Ada 3 hal yang membuat persuasif itu bisa dibuat, atau persuasif itu harus berdiri dengan 3 pilar ini. Apa itu? Ada etos, ada logos,
ada pathos. Nah, ethos itu sama dengan ketika kalian memersuasi secara etika, di mana di sana karakter dari seorang pembicara itu sangat diperlukan. Nah, karakter itu kan juga terlihat dari tindakan-tindakan yang disampaikan atau tindakan-tindakan nyata dari isu yang dia bahas, kemudian dia lontarkan. Nah, itu jadi kalau ethos sama dengan cara memersuasi secara etika. Kalau logos itu dengan logika, sama dengan logika ya, bukti logis yang disampaikan oleh pembaca. Jadi ketika kita memersuasi, kita itu memberikan bukti-bukti yang logis kepada para pembaca. Kemudian yang ketiga adalah pathos. Kalau pathos ini sama dengan atau hubungannya dengan cara memersuasi secara emosi, di mana hubungan emosional antara kita sebagai pembawa teks pidato atau presenter dengan audiens atau pembaca teks pidato persuasif yang kita tuju, seperti itu. Mungkin itu materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri sampai 3 pilar persuasif. Jangan lupa nanti setelah ini akan ada kuis dipandu oleh Bu Dinar di grup daring masing-masing. Ya, itu tadi video pembelajaran yang Bu Dinar sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya, dengan menyertakan nama dan juga kelasnya. Atau bisa juga langsung kita diskusikan di grup daring masing-masing. Dan materi kita tidak hanya sampai di sini. Nanti akan ada video-video selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Bu Dinar akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video pembelajaran dari Bu Dinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.